Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Kiko di dinding. Salah, bukan ding. Bukan cicak-cicak di dinding ya teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya, Kiko. Kali ini, Kiko akan kembali menemani teman-teman semua untuk belajar di kelas 5, tema 4, subtema 3, dan di pembelajaran 3. Sudah siap belum teman-teman? Oke, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa yang khusyuk ya teman-teman. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya adalah, yang pertama, cara membuat pantun. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat, interaksi sosial. Teman-teman, jangan lupa menonton video ini sampai habis. Jangan di-skip ya, agar ilmu yang kalian dapatkan utuh dan juga kalian lebih paham terhadap materinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara membuat pantun. Tentunya di pembelajaran sebelumnya, kita sudah beberapa kali membuat pantun. Nah, kali ini Kiko akan mengajarkan teman-teman semua. Kiko akan memberikan tips agar teman-teman mudah dalam membuat pantun. Yang pertama, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Teman-teman masih ingat bukan jenis pantun? Misalkan berdasarkan usia ada pantun anak-anak, ada pantun muda, ada pantun dewasa atau tua. Berdasarkan isinya ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki. Nah, yang pertama dalam kita membuat pantun, kita tentukan dulu jenis pantun yang akan kita buat. Misalkan kita akan membuat jenis pantun nasihat. Oke, setelah kita tentukan jenis pantun yang akan kita buat, langkah yang kedua adalah tentukan tema atau isi yang akan kita bahas. Biasanya dalam membuat pantun kita diminta untuk menyesuaikan dengan tema yang ada. Misalkan tema tentang kesehatan, tema tentang organ peredaran darah, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menentukan tema atau isi yang akan kita bahas, langkah yang ketiga adalah sesuaikan dengan ciri-ciri pantun. Teman-teman masih ingat bukan ciri-ciri pantun? Yuk, apa saja? Ya, benar. Terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya, ya. Baris pertama dan kedua itu sampiran, baris 3 dan keempat itu isi. Bersajak A, B, A, B. Selanjutnya, setelah kita menentukan bahwa pantun yang kita buat sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun, termasuk jumlah suku kata dalam tiap barisnya adalah 8-12, maka langkah yang keempat adalah perhatikan pesan atau amanat yang akan disampaikan. Ingat, jenis pantun apapun itu, pasti di isinya ada pesan atau amanat yang akan disampaikan. Nah, pastikan bahwa pesan atau amanatnya disampaikan dengan baik, tentunya ada di isi pantun, yaitu di baris ke-3 dan ke-4. Nah, tips yang terakhir adalah lebih mudah jika membuat isi terlebih dahulu atau baris ke-3 dan ke-4. Ingat, setelah membuat isi, kita sudah menentukan baris ke-3 dan ke-4, jumlah suku katanya tiap baris sudah 8-12 suku kata,
kita akan lebih mudah dalam mencari atau membuat sampirannya. Nah, demikian teman-teman, cara membuat pantun 1-5. Mudah bukan? Yuk nanti kalian membuat pantun ya. Coba perhatikan, Kiko punya 2 gambar di sini teman-teman. Ada gambar yang pertama, kira-kira gambar apa ya? Ada banyak orang yang mengangkat rumah. Wow, amazing, luar biasa. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya benar, mereka sedang bergotong royong memindahkan salah satu rumah warga. Sama dengan halnya di gambar nomor 2, warga masyarakat juga sedang bergotong royong memperbaiki salah satu rumah warga yang kondisinya sedang rusak. Wah, apa ya itu gotong royong? Apa ya unsurnya? Terus apa sih manfaat gotong royong? Yuk kita akan mempelajarinya. Teman-teman, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Kita lanjutkan unsur gotong royong. Ternyata gotong royong pun mempunyai unsur-unsur. Di antaranya yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Artinya dilakukan lebih dari 1 orang ya teman-teman. Yang kedua, semua peserta gotong royong ikut sesuai kemampuan masing-masing. Pastinya setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan ada orang yang kemampuan fisiknya lemah, ya saat kita bergotong royong misalkan kerja bakti, jangan diberikan tugas yang terlalu berat. Nah, untuk warga yang fisiknya kuat, itu bisa disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Begitu teman-teman. Yang ketiga, dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu tanpa mengharap imbalan apapun. Artinya, dalam kita melakukan gotong royong, kita tidak boleh mengharapkan mendapatkan misalkan uang, apalagi misalkan aku akan gotong royong, aku akan kerja bakti biar dapat makanan, biar dapat jajan. Itu nggak boleh teman-teman. Karena prinsip gotong royong adalah sukarela ya, tanpa mengharap imbalan apapun. Yang keempat, bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang jelas, gotong royong yang dilakukan pastinya akan bermanfaat untuk kepentingan semua warga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat gotong royong. Jadi teman-teman, gotong royong itu ternyata mempunyai banyak sekali manfaat. Ingin tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, membuat pekerjaan cepat selesai. Bayangkan tadi teman-teman, jika ada salah satu rumah warga yang rusak dan yang mengerjakan cuma yang punya rumah itu 1 orang, bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Berbeda kalau dilaksanakan secara gotong royong. Semakin banyak yang mengerjakan, semakin banyak yang membantu, maka pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesainya. Sama dengan ketika kamu punya jajan ya teman-teman. Kalau kamu punya jajan, kalau dimakan bersama teman-teman, kan jadi cepat habis deh. Hahaha. Lanjut, yang kedua, pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Contohnya tadi, ketika ada salah seorang warga yang rumahnya rusak, itu akan sangat terbantu jika misalkan ada tetangga yang memang merupakan tukang kayu, ada yang merupakan misalkan insinyur dalam pembangunan, ada yang fisiknya kuat, maka yang tadinya sulit misalkan untuk memasang jendela, memasang pintu, memasang genting, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang dan orangnya mempunyai keahlian yang masing-masing di bidangnya, maka akan menjadi lebih mudah lagi dibandingkan dengan dilaksanakan oleh salah seorang saja. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan solidaritas. Tentu saja, yang namanya gotong royong kan mesti melibatkan banyak orang ya teman-teman. Maka semakin banyak orang, semakin banyak rasa persatuan dan solidaritas atau rasa saling memiliki. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Bayangkan teman-teman, sebelum gotong royong mereka saling tegur sapa, saling menanyakan kabar, mereka juga saling bahu-membahu, saling membantu satu sama lain. Nah, yang
terakhir atau yang kelima, menunjukkan sikap tolong-menolong antar warga. Jadi misalkan kalau tadi ada salah seorang rumah warga yang rusak, dia dibantu oleh seluruh warga. Dan nanti gantian, ketika ada salah satu warga lain yang membutuhkan pertolongan, maka seluruh warga yang lain pun pasti akan dengan ikhlas, dengan rela menolong warga tersebut. Nah, itulah sedikit tentang gambaran manfaat gotong royong yang ternyata sangat banyak sekali, teman-teman. Kita lanjutkan adalah tanggung jawab setiap warga masyarakat. Ini masih berhubungan dengan yang tadi kita bahas, gotong royong. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Nah, kata kuncinya adalah ketertiban dan keamanan. Pastinya di setiap daerah punya peraturan yang menjadikan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Contoh, ada jam belajar jam 7 malam sampai jam 9 malam. Artinya, warga juga harus menaati peraturan itu, memastikan bahwa anak-anaknya jam 7 sampai jam 9 malam dia belajar. Termasuk keamanan, kalau sudah dibuatkan jadwal ronda malam atau jaga malam, dia harus berangkat ya teman-teman. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, ya. Dengan cara apa? Membina keserasian, keselarasan, keseimbangan, ya. Saling mengasihi, saling membina, saling memberi antar sesama, ya. Dan juga yang pasti jangan menonjolkan perbedaan, tetapi apa? Mencari kesamaan, ya. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas tentunya untuk semua warga masyarakat, ya. Karena apa? Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat itu mutlak dan harus digunakan untuk mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat, ya. Lanjut yang keempat, menghapuskan diskriminasi untuk menghindari disintegrasi. Diskriminasi itu membeda-bedakan ya teman-teman. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Misalkan ini tetangga yang kaya, ini tetangga yang miskin, ini tetangga yang ganteng, ini tetangga yang cantik, ini yang jelek. Nggak boleh kayak gitu. Karena kalau ada diskriminasi, pasti di situ ada yang namanya disintegrasi atau perpecahan. Jangan sampai ya teman-teman. Lanjut. Nah, kita juga akan membahas tentang interaksi sosial di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, dan di bidang moral. Oke, yang pertama, di bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai misalkan di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi, ya. Lanjut, di bidang politik, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik. Untuk apa? Untuk menjalankan kekuasaan negara. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Misalkan, ada partai politik A mencalonkan siapa, ada partai politik B mencalonkan siapa untuk jadi gubernur. Nanti dipilih oleh rakyat, nanti siapa yang jadi, yang dipilih rakyat, dia yang menjalankan negaranya masing-masing, ya, kesepakatannya. Lanjut, bidang sosial budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Nah, berbeda dengan kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-menurun. Selanjutnya yang terakhir di bidang moral. Nah, kepentingan moral ini berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Contohnya misalkan adalah syiar agama. Misal kalau dalam agama Islam itu ada kiai, ada ustadz yang ceramah.
tentunya mengajak untuk kebaikan. Agar apa? Agar memperbaiki rendahnya situasi moralitas dalam masyarakat wilayah tertentu. Nah, tak terasa teman-teman, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari Kiko. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.